Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan bahas analisa fundamental saham main kuartal ketiga tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham main ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang pakan, pembibitan, peternakan, sama pemrosesan. Untuk sumber income-nya berasal dari 4 itu, dan saya tampilkan juga persentase dari sumber penghasilannya. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan main. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Dragon sebesar 57,27%, masyarakat sebesar 42,2%, dan Leong sebesar 0,53%. Dan dari segi pendapatan, teman-teman bisa lihat secara kuartal ketiga mengalami kenaikan sebesar 34%, dan saya asumsikan atau saya setahunkan, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 27,6%. Untuk dari segi net profit mengalami kenaikan juga teman-teman dibanding dengan tahun 2020, yang dimana 2020 mereka mencetak net profitnya minus. Jadi untuk tahun 2021 ini seharusnya dari perusahaan ini juga lebih baik. Terus dari segi asetnya mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 14,9%. Dan dari segi utang juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 25,2%. Dan dari segi modal juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 1%. Dan teman-teman, ini merupakan summary lapor keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit marginnya di tahun 2021 ini hanya sekitar 0,28%. Jadi memang sangat kecil ya teman-teman. Dan memang kalau kita lihat secara histori pun, untuk saham ini termasuk ada saham komoditasnya. Jadi yang dimana kalau misalnya harga jagung naik ya teman-teman, jadi mereka dari segi penghasilan pasti akan terganggu juga. Dan memang untuk NPM dari saham ini terutama di main ini memang masih di bawah 10% ya untuk dari segi net profit marginnya. Untuk dari segi EPS di 11, dan membuat pernya di 60,44 kali. Jadi untuk saham ini karena mereka mencetak EPS yang sangat rendah, maka per ini pasti akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi untuk per ini biasanya saya akan jarang gunakan ya teman-teman kalau misalnya di saham yang sangat berpengaruh dari segi komoditas. Terus untuk dari segi book value sekarang di 918, dan membuat PBV-nya di 0,75 kali. Dan kalau kita lihat secara histori, memang ini merupakan PBV yang paling rendah ya untuk dari saham main. Yang dimana dari saham main ini dulu-dulunya sih rata-rata di atas PBV ya, atau di atas 1. Sedangkan di tahun 2021 ini hanya sekitar 0,75. Terus untuk dari segi DR-nya di 1,67 kali. Jadi untuk dari segi DR memang mencetak rekor tertinggi lagi, yaitu adalah dari segi DR yang mengalami atau hutangnya selalu mengalami kenaikan. Terus untuk dari segi ROE di 1,23%, dan ROA-nya di 0,46%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 685. Dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 900. Jadi memiliki margin of safety 31%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke, karena saya melihat perusahaan ini masih bisa bertahan ya 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit, dan aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan no karena DR-nya di atas 1. Untuk book value saya berikan oke karena harga jual sekarang di bawah harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan no, sebenarnya juga tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya no, saya berikan sektor ini no. ROE saya berikan no karena di bawah 9%. Untuk margin of safety saya berikan oke karena positif. Untuk dividen saya berikan no karena selama 5 tahun terakhir untuk main ini masih belum cukup royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 7 dibanding 11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham main ini? Untuk sementara tidak ya teman-teman, karena dari segi margin of safety-nya belum memenuhi dari kriterianya saya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock.
Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.